di OBS ini mengukur 3 aspek ya Pak ya, di transparansi anggaran, kemudian partisipasi masyarakat, dan juga pengawasan atau audit. Jadi ini ada 2 alternatif nih ya, alternatif informasi anggaran yang ada di Kemenq gitu ya, Kementerian Keuangan, dan sekarang DPR juga mengembangkan platform transparansi anggaran ya, yang dikelola oleh PA3KN. Ya. Sejak tahun 2019, artinya di 3 periode survei itu skor Indonesia stagnan di angka 70 gitu untuk transparansi. Sementara untuk partisipasi publik itu justru Indonesia ada di ring terbawah. Website yang kemudian bisa diakses oleh semua orang, termasuk anggota. Tapi tentunya ini membutuhkan komitmen dari pemerintah. Dan saya pikir ini waktunya tepat gitu. Waktunya tepat ketika misalkan kita akan merumuskan RPJM di tahun depan. Itu bisa dimasukkan target-target tentang transparansi anggaran, karena ini juga yang dilakukan oleh Filipina. Di mana informasi-informasi yang detail itu harus ada, Pak. Nah, kalau dari 8 dokumen anggaran tadi itu ada 2 dokumen anggaran di mana Indonesia itu skornya cukup lemah ya. Jadi itu ada di dokumen KEM dan PPKF. Kemudian yang kedua itu dokumen APBN kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam transparansi. Jumpa kembali dengan kami, Misbah Hasan dari Seknas Fitra. Pada pagi hari ini kita akan berbincang terkait dengan OBS, Open Budget Survey, yang selama ini sudah kita lakukan secara periodik 2 tahunan. Nah, seperti apa OBS tersebut, apa hasilnya, dan apa rekomendasinya, nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita yang sangat kompeten. Yang pertama ada Mbak Widya Kartika, peneliti Seknas Fitra untuk OBS, dan yang kedua ada Pak Slamet Widodo, SEME, Pusat Analis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara dari DPR RI. Selamat pagi, salam sejahtera Mbak Widya. Selamat pagi, Pak Slamet. Saya manggilnya Pak Slamet ya? Iya. Oke. Selamat datang di Fitra TV. Pada kali ini kita akan berbincang banyak ya terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Seknas Fitra secara periodik 2 tahunan. Kita menamakannya OBS ya, Open Budget Survey. Ini sebenarnya riset yang dilakukan di hampir di 125 negara secara bersamaan. Dan kebetulan Seknas Fitra menjadi host untuk peneliti Indonesianya. Nah, penyelenggaranya sebenarnya IBP ya, International Budget Partnership. Nah, nanti Mbak Widya mungkin bisa memberikan penjelasan ya, seperti apa sih itu OBS, terus kapan itu dilakukan, tujuannya apa, dan mungkin juga terkait dengan stakeholder yang selama ini terlibat di dalam proses-proses penelitian itu. Kami persilahkan Mbak Widya. Ya, baik, terima kasih Pak Misbah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Seperti yang sudah diperkenalkan tadi, saya Widya. Secara langsung saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman semua apa itu Open Budget Survey. Nah, seperti yang tadi disampaikan sama Pak Misbah gitu ya. Jadi Open Budget Survey ini merupakan survei tahunan tentang dokumen perencanaan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan secara serentak di 125 negara. Sebetulnya survei ini sudah dilakukan sejak tahun 2012. Indonesia sudah menjadi peserta dari survei OBS ini, dan survei ini dilakukan setiap 2 tahun sekali, di mana di tahun 2023 ini diikuti oleh sebanyak 125 negara, sementara di tahun 2021 itu hanya sekitar 120-an negara ya Pak. Jadi setiap tahun bisa dikatakan bahwa yang menjadi negara peserta itu semakin banyak gitu. Ya, diukur ya. Iya, betul. Nah, survei ini mengukur mulai dari proses perencanaan, kemudian pada saat anggaran itu diketok atau approval budget bahasanya, kemudian implementasi sampai dengan pertanggungjawaban. Nah,
Di dalam survei OBS ini 8 dokumen yang menjadi kunci dari survei ini itu dimulai dari pokok-pokok kebijakan fiskal dan KEM PPKF itu sendiri, kemudian dokumen rencana APBN, kemudian APBN itu sendiri, APBN kita dan informasi lainnya, APBN kita dan e-account, kemudian laporan pertanggungjawaban semester 1, kemudian laporan pertanggungjawaban pemerintah, dan laporan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban itu Jadi sendiri. ada 8 dokumen Ada 8 yang dokumen kunci, dilihat, iya betul, di mulai dalam OBS ini. di dalam OBS ini. Nah, menurut standar OBS, dokumen ini adalah standar gitu ya, yang harus dimiliki suatu negara di setiap proses atau siklus anggarannya gitu. Jadi di manapun, di negara manapun itu seharusnya 8 dokumen ini ada sebagai syarat bahwa pemerintah itu melakukan siklus perencanaan penganggarannya secara tepat dan relevan. Nah, seperti itu. Kira-kira apa sih keuntungan Indonesia atau negara-negara peserta OBS ini ya mengikuti atau diukur dari aspek tadi ya, transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan anggarannya. Kira-kira apa manfaat dari negara tersebut kayak Indonesia? Iya. Yang pertama, untuk Indonesia sendiri sebenarnya manfaatnya adalah yang pasti mengedukasi kepada masyarakat ya, bahwa masyarakat itu harusnya sadar bahwa informasi anggaran itu tersedia dan bisa dilihat oleh semuanya, punya hak, kemudian bisa berpartisipasi di setiap prosesnya, dan mengetahui juga bahwa pemerintah itu memiliki lembaga untuk mengawasi implementasi anggarannya. Itu untuk manfaat dari domestik lah ya istilahnya. Kalau di ranah internasional, seperti kita tahu bahwa Indonesia itu kan termasuk dalam negara G20, kemudian di ASEAN itu juga berjejaring dengan banyak negara sebagai mitra dagang strategis. Kalau Indonesia itu berhasil memproduce dokumen-dokumen penganggarannya dengan sangat baik, dengan standar internasional, maka hal ini menunjukkan bahwa pemerintah itu sudah melakukan tata kelola yang baik ya bagi warga negaranya. Seperti itu, Mas. Nah, kurang lebih. Kira-kira ini kan penelitian yang dilakukan periodik ya, 2 tahunan gitu ya. Betul, Mas. Kemarin 2021, terus kemudian di launching di 2022. Terus kemudian penelitian dilakukan di 2023, di launching di 2024. Nah, kira-kira berapa sih durasi waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini ya, setiap tahunnya itu, dan seperti apa kira-kira metode yang digunakan? Iya. Nah, kalau mengikuti timeline dari OBS sendiri, sebenarnya dari awal penelitian ini di launching ya, dan di negara-negara peserta itu diberitahu sampai dengan proses review itu secara kurang lebih 8 bulan, Mas. Jadi 4 bulan pertama itu adalah waktu untuk mengisi kuesioner yang sangat banyak terkait 8 dokumen itu tadi, dengan 3 aspek ya, Mas ya, transparansi, kemudian partisipasi dan pengawasan. Nah, kemudian 2 bulan setelahnya itu ada review dari pihak penyelenggara survei atau IBP bahwa apakah jawaban yang kita berikan itu sudah sesuai dengan standar mereka, apakah ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau ditinjau ulang dari jawaban yang kita berikan gitu. Termasuk juga melibatkan reviewer ya. Reviewer itu di sini untuk menilai keobjektifan jawaban kita sebenarnya. Karena setiap pertanyaan itu pasti membutuhkan evidence. Betul. Apakah evidensinya sudah sesuai atau tidak, sudah sama dengan persepsi kita dengan pihak yang membuat dokumen. Oleh karena itu reviewnya itu selalu Kementerian Keuangan dalam hal ini, karena sebagai mereka yang menyediakan dan mempublikasikan informasi anggaran seperti itu. Dan 2 bulan setelahnya adalah review akhir, termasuk juga launching hasil-hasil dari semua negara. Jadi terima kasih Mbak Wia, itu sekilas ya terkait dengan OBS. Saya ke Pak Slamet dulu sebelum nanti kita lebih dalami ya hasil-hasilnya. Tapi kita mau berkenalan dulu dengan Pak Slamet Widodo ini dari PA3KN. Nah, ini apa Pak ini? P3KN di DPR itu posisinya seperti apa, dan apa kira-kira peran yang selama ini dimainkan oleh P3KN? Ya, terima kasih Pak Misbah.
Uh, jadi sebenarnya PA3K ini peleburan dari dua unit yang berbeda sebenarnya. Oke. Jadi yang pertama adalah dulu kita punya pusat kajian anggaran yang memang concern lebih ke isu-isu APBN, kemudian ada pusat akuntabilitas keuangan negara yang lebih concern untuk hasil-hasil temuan BPK. Tuh. Kemudian di 2015 ini disatukan. Nah, itu menjadi PA3KN. Peleburan dua lembaga. Ya, gitu betul. Ya. Apa yang kami lakukan sebenarnya di sini, kita istilahnya apa ya, supporting system bagi fungsi anggaran DPR. Okay. Kita memberikan kajian-kajian tentang terkait dengan analisis isu-isu APBN, kemudian kita juga menyusun ringkasan-ringkasan hasil temuan BPK yang sangat penting untuk komisi-komisi. Jadi kalau komisi itu punya 5 mitra kerja, mungkin ya kita bikinkan juga sih itu. Jadi masing-masing mitra kerja itu ada isu-isu yang perlu dicermati oleh komisi untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dengan mitra kerjanya. Gitu. Saat ini kami sudah juga ada sekitar 40 fungsional yang terlibat dalam lembaga ini. Kemudian juga memang masih kurang ideal tentunya, karena kami juga sebenarnya kan juga mensupport seluruh fraksi, seluruh komisi. Jadi sebenarnya kita punya penugasan. Jadi dari 11 komisi ini masing-masing 2 orang atau 3 orang gitu. Jadi concern ke masing-masing komisinya. Ya. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir di Fitra TV. Nah, apakah Pak Slamet ini sudah pernah dengar lah terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitra, penelitian OBS ini? Selama ini kapan mendengar OBS ini atau bahkan sudah membaca hasil-hasilnya? Seperti apa? Ya, sebenarnya kalau saya pribadi memang nggak asing lagi dengan OBS ya. Jadi memang sudah sejak lama saya mengikuti, bahkan ketika kita pernah buat buku untuk anggota DPR 2014-2019. Itu buku tentang transparansi anggaran. Itu sangat diminati dan kita cetak itu. Kita membuat ini loh sebenarnya model transparansi yang seharusnya dilakukan dengan standar IMF dengan lain-lain itu seperti ini. Itu kita perkenalkan karena mereka kan sebenarnya anggota baru juga sebenarnya kan. Betul. Anggota DPR baru yang perlu diberikan gambaran lah, selain tentang siklus APBN dan lain-lain, kita berikan juga tentang pengetahuan tentang transparansi anggaran itu sendiri. Dan sekarang juga di DPR sudah dikembangkan yang namanya Open Parliament ya. Open Parliament. Untuk platform transparansi anggarannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Slamet. Kita kembali ke Mbak Widya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya terkait dengan apa itu OBS, bagaimana metodenya dan apa manfaatnya bagi negara-negara peserta. Nah, ini menarik ini intinya nih. Apa sih temuan paling signifikan ya OBS 2023 ini, Mbak Widya? Oke, jadi karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya Pak Misbah bahwa di OBS ini mengukur 3 aspek ya Pak ya, di transparansi anggaran, kemudian partisipasi masyarakat dan juga pengawasan atau audit. Nah, temuan untuk tahun 2023 ini skor di Indonesia untuk aspek transparansi itu nilainya 70. Which is itu sebenarnya di rank tertinggi ya. Jadi ada 3 rank nilai di dalam OBS ini, negara-negara dengan skor 60 ke atas sampai 100, kemudian di bawah 60 dan di bawah 40 gitu. Nah, Indonesia masih masuk di jajaran dengan skor tertinggi gitu. Kalau di ring atas tapi nilainya 70, dan itu kalau dibandingkan dengan 125 negara, Indonesia itu ada di urutan ke-20 dengan skor 70 tersebut. Nah, skor ini berhasil dipertahankan Indonesia sejak tahun 2019. Artinya di 3 periode survei itu skor Indonesia stagnan di angka 70 gitu untuk transparansi. Sementara untuk partisipasi publik itu justru Indonesia ada di ring terbawah dengan skor 26. Tapi skor ini jika dibandingkan dengan tahun kemarin itu meningkat 2 poin karena di tahun 2021 skornya hanya 24 ya, seperti itu. Sementara untuk di pengawasan Indonesia juga masih termasuk yang
dengan skor cukup baik karena skornya 59 ya Pak ya. Dan ini juga skor yang meningkat jika dibanding dengan tahun sebelumnya, seperti itu. Oke, kalau di itu tadi ya, Indonesia peringkat 20 untuk dari keterbukaan 125 negara terkait dengan transparansi. Aspek Nah, kita bahas ya. Kalau di ASEAN sendiri seperti apa? Itu kan ada yang terlibat, ada Filipina, ada Malaysia, ada Brunei ya. Betul. Ada negara-negara Negara-negara ASEAN yang ASEAN. juga diukur tingkat transparansinya karena ini menjadi aspek yang paling signifikan ya dari anggaran itu. Nah, kira-kira Indonesia di peringkat berapa ini tahun 2023? Oke, kalau tadi saya mengulang dan menambahkan, jadi kalau di tingkat ASEAN yang menjadi negara peserta UBS ini ada Filipina, Indonesia, Thailand, kemudian Vietnam, Malaysia, Kamboja, Timor Leste, dan Myanmar. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri skornya di peringkat kedua, tepat di bawah Filipina gitu. Dan skornya juga nggak jauh beda sih Pak, mepet-mepet lah tuh. Kalau di Filipina itu 75 sebagai negara peringkat 1, kemudian di Indonesia itu 70, seperti itu. Nah, kalau yang di partisipasi publik kalau itu seperti apa? Di ASEAN ya. Kalau di partisipasi publik memang Indonesia ada di urutan keempat di antara 7 negara tadi. Iya. Peringkat pertama masih diduduki oleh Filipina. Jadi Filipina, yang Filipina, kedua, kemudian Malaysia, Thailand, baru Indonesia. Iya, bahkan Indonesia di bawah Thailand ya. Di bawah Thailand untuk partisipasi publik. Ya. Untuk yang budget oversight, untuk yang pengawasan anggarannya. Kalau untuk pengawasan anggarannya sendiri, kebetulan karena belum ini ya. Jadi skornya sebenarnya nggak jauh beda dengan Filipina juga. Kalau di Filipina itu tadi ya skornya di 70. Nah, Indonesia itu ada di peringkat ke-59 tadi. 59. Iya, skornya. Oke. Nah, itu beberapa temuan ya yang menarik ya. Mungkin nanti kita akan perdalam per aspek ya dari transparansi itu, apa sih keunggulan dan kelemahan dari Indonesia ini. Terus dari partisipasi publik apa keunggulan dan mungkin PR yang harus dilakukan ya oleh Indonesia agar peringkat itu meningkat, dan demikian juga yang di pengawasannya. Tapi saya ingin ke Pak Slamet ya. Nah, dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Widya ya, bahwa Indonesia skornya 70 untuk transparansi. Ini stagnan, ini 3 kali pengukuran ya, 2019, 2021, 2023 ini nilainya stagnan di 70. Apakah ini berarti bahwa tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan mendorong transparansi lebih substantif gitu Pak? Nah, menurut pandangan Pak Slamet ini gimana nih? Ya sebenarnya ini akhirnya kita tersalib ya dengan Filipina ya. Karena di periode sebelumnya kita selalu nomor 1 gitu. Misalnya agak memprihatinkan juga, tapi memang kedepannya kita tentunya harus berupaya untuk bisa meningkatkan gitu loh. Kemudian sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sebenarnya di situ memang ada beberapa rekomendasi yang memang harus diperbaiki oleh pemerintah. Misalkan kalau saya baca di laporannya itu tentang progres dari anggaran per program itu yang tidak disampaikan, itu sebenarnya itu kan kalau kita melihat dari apa yang dilakukan DPR ini kan sangat penting, karena kan DPR kan hanya membahas sampai di level program saja, tidak langsung kegiatan. Satuan 3 ya. Betul. Tentunya progres ini sangat penting untuk bisa meningkatkan pengawasan parlemen itu sendiri terhadap pelaksanaan anggaran. Kemudian dari sisi kami sebagai supporting system dari DPR, tentu juga kita juga mau berkontribusi juga. Kita sedang mengembangkan database APBN yang mencakup situ ada tentang penerimaan negara, progresnya, tentang belanja negara. Kemudian kita juga punya indikator-indikator yang misalkan indikator kesejahteraan di daerah pemilihan. Jadi kan sebenarnya kan anggota DPR kan mewakili daerah pemilihan. Ketika daerah pemilihan itu menerima transfer ke daerah sekian triliun setiap tahunnya, terus bagaimana kaitannya dengan IPM misalkan?
Oke. Bagaimana katanya dengan Jadi aspek dampak ya, dari dampaknya. anggaran yang ditransfer ke Ya, daerah itu seperti nah itu apa? kita klaster per dapil. Jadi ketika anggota dapil. DPR mau ke daerahnya bisa melihat apakah anggaran yang sekian banyak ini berdampak nggak sih dengan IPM-nya gitu. Apakah IPM-nya oke. juga linear sesuai dengan kenaikannya atau belum atau tidak. Nah itu menjadi semacam apa ya bekal lah bagi anggota untuk mengintervensi kebijakan dalam mungkin memperbaiki atau meningkatkan dan Dan itu sebagainya. sudah dikembangkan ya di Sudah DPR dikembangkan. melalui PA3KN. ya? Bahkan kami juga ke depan kita punya visi untuk bisa memberikan ya semacam apa ya budget option mungkin ya. Karena kita tahu lah APBN adalah RU yang nggak bisa deliver oleh pemerintah DPR. Iya. Maka kita memberikan the budget option saja. Jadi ketika terjadi pembahasan yang terkait APBN, maka itu adalah basisnya adalah data. Data. Kita punya sandingannya gitu loh. Ya, oke. Itu sedang kita develop. Jadi ini ada dua alternatif nih Iya. ya, alternatif informasi anggaran yang ada di Kemenq gitu ya, Kementerian Keuangan, dan sekarang DPR juga mengembangkan platform transparansi anggaran ya, Iya. yang dikelola oleh PA3KN, PA3KN, ya, betul. untuk memberi informasi kepada masyarakat. Itu bisa diakses oleh masyarakat. Bisa, Websitenya. ya. Ya memang ini kami canangkan kalau bisa kita kejar sampai minimal ketika periode baru DPR itu bisa selesai Sudah juga. selesai. Itu. Iya. Oke, kembali ke Mbak Widya. Mbak Wid, tadi kan memang posisi Indonesia stagnan ya. Betul. Di angka 70. Nah, kira-kira ya untuk mengejar ketertinggalan lah Oke. istilahnya ya, terhadap negara-negara yang mungkin Skornya lebih lebih tinggi dan rankingnya lebih tinggi juga gitu ya. Kira-kira apa sih rekomendasi yang sudah diberikan di dalam OBS ini terkait dengan transparansi, mungkin juga partisipasi publik dan pengawasannya, terutama di transparansi itu rekomendasi-rekomendasi apa sih yang menjadi catatan penting dalam OBS 2023? Oke, kita satu-satu dulu ya, Ya. Mas. Ini di transparansi dulu ini, karena lumayan catatannya, Oke. lumayan banyak. Jadi kalau di transparansi, skor Indonesia kan saya katakan tadi termasuk cukup baik ya, ada di top Sebenarnya tier betul. ke atas. Ini karena pertama pemerintah itu memproduksi 8 dokumen kunci anggaran ya. tadi itu dipublikasikan secara masif gitu. Artinya semua dipublikasikan, bisa diakses oleh masyarakat dan itu dipublikasikan secara tepat waktu. Tidak terlambat, tidak setelah eventnya berlangsung baru dipublikasikan, tidak. Tapi memang sudah tersedia pada saat siklus masing-masing anggaran itu berjalan gitu. Nah, yang membuat skor Indonesia itu stagnan sebenarnya di 8 dokumen kunci itu harusnya ada standar di mana informasi-informasi yang detail itu harus ada, Pak. Nah, kalau dari 8 dokumen anggaran tadi itu ada 2 dokumen anggaran di mana Indonesia itu skornya cukup lemah ya. Rendah. Jadi itu ada di dokumen KEM dan PPKF. Kemudian yang kedua itu dokumen APBN kita. Nah, kalau masukannya untuk dokumen KEM dan PPKF itu informasi-informasi terkait non fiskal justru yang masih kurang. Iya, masihnya harus dielaborasi seperti informasi utang, kuasi fiskal, kemudian indikator-indikator lain terkait dengan kebijakan gitu. Termasuk indikator dampak. Iya, termasuk tadi indikator dampak. Betul. Jadi pemerintah itu selalu memberikan informasi berapa, tapi tidak proses dari tahun ke tahun itu apakah anggaran tersebut berdampak kepada output dan outcome-nya itu belum ada seperti itu. Kemudian untuk APBN kita juga, APBN kita itu kan seperti state budget lah ya, ibaratnya itu pemerintah itu melihat dengan masyarakat melihat dengan simpel sebenarnya berapa penyerapan anggaran kita dan anggaran kita itu digunakan untuk apa saja. Namun informasi yang ada di APBN kita itu menurut standar IBP dan OBS itu belum cukup karena hanya informasi yang bersifat makro atau gelondongan ibaratnya. Jadi belanja sekian penyerapan iya sampai dengan sekian persentase tersekian gitu, tapi tidak ada
informasi seperti misalkan sampai dengan bulan Juni ini bansos yang sudah kita salurkan itu berapa penerimanya, kemudian kepada siapa saja penerimanya, dari target itu sudah tercapai berapa persen, itu belum ada gitu. Seperti itu, Pak. Oke, itu untuk yang transparansi. Transparansi ya. Iya. Jadi memang dibutuhkan ya informasi-informasi yang lebih detail lebih ya, terkait ya, anggaran. terkait dengan Iya. terutama dua dokumen ya, dua tadi dokumen ya, ya, dari Kem BPKF dan juga APBN kita, ya, iya. yang itu dipublikasikan setiap bulan. Bulan, betul, ya. padahal setiap bulan. Bagus ya. Iya, Bagus. Tapi informasinya. Oke, itu tadi yang transparansi, yang partisipasi ini. Nah, itu. Seperti apa? Kalau di partisipasi, tadi saya ulang ya bahwa skor Indonesia itu termasuk rendah ya, 26 gitu. Karena walaupun sebenarnya Indonesia itu punya sistem Musrenbangnas, ya, kalau di nasional ya, kita menyebutnya Musrenbangnas, tapi OBS dan IBP itu menilai bahwa sistem partisipasi publik yang dimiliki Indonesia itu belum dapat dijangkau masyarakat secara luas dan juga kelompok rentan. Artinya orang perseorangan atau individu kan tidak bisa serta-merta duduk hadir di Musrenbangnas kemudian mengomentari, memberi masukan seperti itu. Sementara jika kita melihat negara-negara lain yang skornya tinggi, itu pemerintahnya berusaha menjangkau, reach out penduduknya, menyediakan saluran apapun yang bisa dijangkau oleh masyarakat awam. Tadi Musrenbang ya, Musrenbang itu pada tahapan perencanaan ya. Betul. Nah, pada tahapan pelaksanaan atau penetapan dulu ya, Iya. penetapan anggaran yang ada di DPR itu ya, ini kan dibahas di DPR. Atau bahkan sampai ke implementasi anggarannya itu partisipasi publiknya seperti apa? Nah, itu jadi kenapa lagi-lagi Indonesia skornya rendah? Jadi mereka menilai bahwa sistem partisipasi publik yang dimiliki di Indonesia itu hanya pada saat di perencanaan atau di Ketika tahap penganggaran, kemudian di tahap eksekusi, kemudian implementasi dan juga pertanggungjawaban itu tidak ada ruang-ruang publik yang cukup gitu, di mana publik atau masyarakat itu bisa berpartisipasi di situ, Pak. Gitu. Oke. Nah, ini dua hal ya, nanti untuk yang pengawasan mungkin bisa kita perdalam lebih lanjut. Nah, ini kembali ke Pak Slamet ini. Seperti apa nih respon, tadi sudah cukup diulas ya terkait dengan transparansi ya, dan bahkan DPR juga melalui PA3KN ini juga sudah mengembangkan platform sendiri ya untuk transparansi anggaran. Nah, terkait dengan partisipasi publik nih Pak, yang skornya di bawah rata-rata, 26 dari 100 ya. Nah, ini seperti apa pandangan Pak Slamet ini untuk membuka ruang-ruang partisipasi baik di perencanaan, penetapan anggaran, gitu, termasuk di DPR itu, juga di implementasi anggaran. Ya, sebenarnya kalau di mekanisme rapat-rapat di DPR itu kan sebenarnya ada istilahnya rapat dengar pendapat umum. Nah, itu sebenarnya itu bisa masuk di situ. Cuma mungkin concernnya adalah ketika siklus APBN ini terlalu mepet waktunya. Biasanya kan di 16 ketika penetapan APBN ya, 16 Agustus disampaikan di paripurna, kemudian kita mengikuti siklus paripurnanya kan. 3 minggu kemudian baru bisa masuk ke rapat kerja. Itu kan sebenarnya sudah takes time juga 3 minggu itu kan, karena berdasarkan tatip DPR. Nah, kemudian komisi juga harus membahas RAKL dari masing-masing mitra kerja. Satu komisi bisa ada yang punya 10 mitra kerja, ada yang punya 8, dan itu kan takes time juga sebenarnya. Nah, kalau menurut saya sih ketika itu memang harus dilakukan RDPU di situ memang agak mepet waktunya. Biasanya kan sebelum pembahasan dengan DPR, biasanya DPR tuh memberikan pemerintah dan DPR tuh menyepakati siklusnya itu seperti apa, bahwa kira-kira harus ditetapkan kapan terakhir. Nah, itu kan biasanya itu 1 minggu doang itu komisi itu bisa cuma punya waktu 1 minggu membahas sekian banyak RAKL. Itu bisa sampai malam itu. Nah, itu kadang memang sempit sekali ya ruang untuk RDPU di situ untuk dengan masyarakat itu ya. Nah, kalau menurut saya pikir kalau memang bisa diluangkan di sekitar Januari hingga Maret atau April ketika belum ada siklus anggaran, itu bisa diperdalam di situ sebenarnya untuk menjaring aspirasi masyarakat gitu.
Ya kan Saya- di DPR juga ada proses reses ya. Iya, ada proses reses juga. Penjaringan aspirasi ke dapil-dapil. Dapil-dapil. Nah itu apakah hasil dari penjaringan aspirasi yang dilakukan ke daerah-daerah itu kemudian juga menjadi modalitas bagi DPR Pak ketika pembahasan bersama mitra kerja KL tersebut? Ya, ya tentu. Hasil aspirasi di daerah tentunya akan mewarnai kebijakan di DPR. Nanti kan ketika sudah selesai di komisi, kemudian kan lari di panja di DPR, di panja di Badan Anggaran. Nah di situ ada panja tentang transfer ke daerah. Artinya itu anggota-anggota DPR bisa melakukan menyampaikan aspirasinya di situ, memperjuangkan aspirasinya. Karena juga di tatip kita masih banyak ada juga kan tentang dana aspirasi yang kemudian tuh di 2015 menjadi sorotan masyarakat kemudian. Tapi kan sebenarnya kan memang mereka disumpah untuk memperjuangkan daerah pemilihannya gitu. Jadi sebenarnya kan pokok-pokok pikiran nggak mesti dengan memberikan uang atau tapi kan mereka bisa menyampaikan program sebenarnya kan, ini loh program yang dibutuhkan oleh dapil saya. Mereka itu nggak masalah juga gitu loh. Nggak kemudian pemerintah memberikan uang kepada satu anggota untuk ini loh silakan membangun, nggak gitu, konsepnya nggak seperti itu gitu. Tapi artinya memang kita kembali kepada sumpah mereka sendiri kan, bahwa mereka punya hak untuk memperjuangkan daerah pemilihan. Betul. Tapi ada nggak hasil dari reses itu yang kemudian diperjuangkan di komisi-komisi ya bersama dengan KL Mitra gitu ya, itu kemudian ada feedback ya kepada konstituen gitu ya, bahwa usulan kalian itu sudah kami perjuangkan, yang diterima sekian, yang belum sekian. Itu ada mekanisme feedback itu dari DPR ke konstituen ini nggak selama ini? Ya sepanjang pengetahuan saya memang belum ada ya belum seperti ada, itu ya, karena kan juga artinya memang pemerintah juga punya channel sendiri kan untuk menyampaikan itu. Aspirasi. DAK dengan Krisnanya misalkan, itu kan bisa menyampaikan juga di situ. Sementara parlemen dari sisi temuan anggotanya saja bisa menyampaikan itu sendiri gitu kan sebenarnya. Karena kan undang-undang APBN kan dibahas berdasarkan kesepakatan antara DPR dan pemerintah, tentunya bisa mewarnai kebijakan di situ. Jadi memang ada ruang-ruang yang perlu disempurnakan ya. Tadi RDPU ya, rapat dengar pendapat umum, yang itu sebenarnya forum yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk terlibat di dalam proses pembahasan anggaran gitu ya. Itu yang memang sangat sempit ya, sehingga lupa atau jarang itu dilakukan. Nah itu mungkin yang menjadi konsen ya kita ke depan, untuk seperti apa mekanisme yang harus dibangun agar partisipasi masyarakat ini tetap bisa masuk gitu ya ketika pembahasan anggaran. Terus yang kedua tadi memastikan feedback ya, apakah hasil dari reses serap aspirasi yang dilakukan di masing-masing dapil oleh anggota dewan ini betul-betul ada feedback gitu ya, suara saya sudah diperjuangkan atau enggak, terus berapa yang terakomodir di dalam perencanaan anggaran atau bahkan di dalam APBN. Itu mungkin mekanisme yang nanti perlu kita perkuat. Nah yang terakhir ini soal pengawasan. Apa rekomendasi dari pengawasan, ini aspek terakhir yang itu dilakukan sebenarnya oleh DPR dan BPK. Iya. Nah ini apa? Baik, terima kasih Pak Misbah, kembali lagi ya bersama saya. Jadi kalau di pengawasan anggaran itu sendiri, sebenarnya Indonesia skornya sudah cukup bagus ya Pak ya, 59 dari 100, itu juga masih di peringkat-peringkat atas. Nah, kenapa Indonesia skornya bagus? Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengawasan anggaran itu lebih banyak menilai bahwa unsur regulasi, kepastian hukum, kemudian independensi dari lembaga-lembaga yang mengawasi. Nah, kebetulan regulasi itu semua Indonesia sudah punya. Kita juga udah punya UU tentang BPK, kemudian UU MD3 ya Pak ya, yang dimana itu ada perubahan anggaran itu bisa dilakukan. Independensi terkait lembaga-lembaga ini juga sudah ibaratnya dianggap independen untuk menilai bagaimana pengawasan anggaran dilakukan. Tapi skor itu tidak cukup baik pada aspek di mana pada saat perencanaan RAPBN itu seharusnya kan fraksi-fraksi di DPR itu menyampaikan pandangan-pandangan atas APBN ya Pak ya. Nah itu pada saat saya
melihat hasil-hasil dari rapat pembahasan masing-masing fraksi itu, laporan tersebut tidak ada Pak di masing-masing fraksi gitu. Jadi tidak terekam gitu ya, tidak terekod, hasil pengawasannya itu tidak terekod. Jadi ibaratnya iya masing-masing fraksi. Oh, fraksi. Fraksi iya. Jadi ibaratnya masing-masing pengawasan itu tidak terdokumentasi dengan baik hasil dari pengawasannya, seperti itu. Nah, kembali ke Pak Slamet nih, gimana nih respon nih terkait dengan mekanisme pengawasan yang ada di DPR dan tadi itu seperti apa sih mendokumentasikan hasil-hasil pengawasan sehingga itu juga diketahui oleh publik dan ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya kalau di awal-awal tahun ya beberapa komisi memang sudah melakukan ya. Misalkan ketika laporan keuangan KL itu sedang diaudit, sedang dalam proses audit oleh BPK, sebenarnya komisi-komisi ini sudah duluan masuk situ. Di awal tahun biasanya di Januari, Februari itu agendanya itu lebih kira-kira kinerja APBN kamu di tahun lalu seperti apa gitu. Nah itu sebenarnya itu sudah banyak dilakukan di komisi. Cuma tadi kemudian yang kalau tiba-tiba tidak terdokumentasikan itu karena mungkin kan memang ini surveinya bisa jadi tidak di siklus tersebut ya Pak ya. Jadi makanya kita mengetrack. Jadi pandangan fraksi itu ada atau tidak gitu ya, hasil betul. Dari pengawasan itu ada. Tapi lebih ke komisi sebenarnya Mbak. Oh itu komisi ya. Masing-masing komisi ya. Sebenarnya tadi udah dilakukan, tapi dokumen hasil pengawasannya sendiri itu kalau kita mau akses itu ada di mana? Iya, nah itu sih Pak. Ya kalau sebenarnya paling kan kalau di website DPR kan masing-masing komisi punya websitenya ya. Setelah ada catatan rapat, ada apa gitu, mungkin lebih apa ya istilahnya itu mendisiplinkan untuk itu ya, untuk menyampaikan itu ya. Catatan rapatnya ada Pak, tapi pandangan spesifik terkait itu yang tidak hasil pengawasan itu tidak ada. Itu yang diminta sih sebenarnya. Sementara kalau dari sisi kami ya, kita juga sangat concern ya dengan misalkan kalau kita menyampaikan ringkasan temuan itu sebenarnya kan menjadi semacam apa ya istilahnya apa ya expose dari analisis untuk persetujuan anggaran ke depannya gitu kan. Nah itu kita dorongnya ke sana, jadi menggunakan hasil temuan mereka untuk mengukur kinerja dari anggaran dari tiap-tiap KL untuk bisa dipertanggungjawabkan ke depannya. Jangan sampai kamu minta naik terus anggaran tapi temuannya banyak juga gitu. Iya. Mbak Wit, kalau mau belajar lah kita ya dari negara-negara yang mungkin rankingnya lebih baik dari Indonesia, kira-kira kita bisa berkaca ke negara mana dan terutama salah satu aspek aja, nggak usah dibahas semua aspeknya, transparansinya, partisipasi publiknya atau pengawasannya. Mungkin contoh yang paling bagus negara mana dan seperti apa Pak? Kalau dari laporan global ya Mas yang dipublish oleh Open Budget Survey itu sendiri, karena Indonesia skornya paling rendah itu ada di partisipasi ya. Mungkin saya akan mencontohkan kalau di laporan itu disebutkan bahwa Korea Selatan itu punya skor partisipasi publik yang cukup tinggi karena pemerintahnya itu memberikan saluran khusus untuk setiap warga sipil di setiap siklusnya itu untuk terlibat ya. Terlibatnya itu walaupun tidak datang dan hadir itu ada platform khusus itu online itu bisa menyampaikan pendapatnya, opininya seperti itu. Dan itu di setiap siklus perencanaan ada. Di masing-masing KL juga ada. Seperti itu, iya. Jadi saluran ke masing-masing KL. Ke masing-masing KL-nya. Oke. Terima kasih Mbak Widya. Sama-sama. Terima kasih Pak Slamet. Nah, kita closing statement ini. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita ambil ya dari proses OBS yang sudah dilakukan sejak 2012 sampai 2023 ini ya, terutama yang terakhir ini di 2023 ini dari pandangan Pak Slamet. Ya, terima kasih. Kalau dari sisi kami memang kami sudah on track untuk mendevelop website yang kemudian bisa diakses oleh semua orang termasuk anggota. Tapi tentunya ini membutuhkan komitmen dari pemerintah. Dan saya pikir ini waktunya tepat gitu. Waktunya tepat ketika misalkan kita akan merumuskan RPJM di tahun depan.
itu bisa dimasukkan target-target tentang transparansi anggaran, karena ini juga yang dilakukan oleh Filipina gitu kan. Ketika dia mentargetkan dan ternyata over targetnya melampaui, itu memang dilakukan juga di dalam rencana pembangunan jangka menengah mereka, dan itu kita perlu adaptasi juga di sini. Kemudian kita juga punya momentum, kita sedang menyusun RPJP yang sampai 2045 Indonesia Emas. Tentu ini juga bisa menjadi masukan yang sangat penting untuk kedepannya, karena aspek transparansi itu sudah demikian umum lah gitu loh. Kita pengen korupsi terberantas semuanya, bansos tepat sasaran dan lain-lain, itu kan semuanya aspek transparansi, dan itu tentunya harus ditetapkan target-target itu di dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Kalau Mbak Widya sendiri? Oke, baik. Kalau dari saya sebagai peneliti, mungkin kalau di 10 tahun yang lalu ya Mas ya, sebelum saat ini mungkin kita banyak berbicara mengenai advokasi transparansi anggaran dan sebagainya. Sekarang pemerintah sudah cukup terbuka gitu ya, jadi transparansi anggaran itu sudah cukup bagus, tapi what's next-nya itu lebih mungkin kalau saya lebih lebih ke term budget credibility sih Mas. Jadi bagaimana kita memantau pengeluaran kemudian pendapatan pemerintah itu berasal dari mana saja, apakah target-target yang ditetapkan setiap tahunnya itu sudah tercapai di akhir tahun, kemudian belanja-belanja itu sudah bermanfaat buat masyarakat, dan itu semua lapisan masyarakat, inklusif ya, itu sih. Jadi kita harus memantau dari sisi substansinya, tidak lagi dari sisi transparansi atau serapan anggarannya saja. Baik, terima kasih Sobat Fitra TV. Demikian tadi perbincangan kita dengan Mbak Widya, dengan Pak Slamet Widodo terkait dengan hasil Open Budget Survey 2023 yang dilakukan di 125 negara, dan hasilnya tadi sudah dipaparkan. Ada PR bagi Indonesia ya untuk memperbaiki skor, baik itu di transparansi, terutama juga di partisipasi publik dan di pengawasan anggaran. Sampai berjumpa kembali di tayangan berikutnya. Salam transparansi. Salam transparansi.